Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam channel Barokah Sunni. Semoga Allah memberikan kesehatan tetap terus, dan semoga Allah memberikan keselamatan kita. Ada beberapa persoalan penting di dalam kita mencari rezeki. Kalau kita kemarin menjelaskan tentang rezeki yang halal mempunyai dampak yang positif terhadap kehidupan kita, iman kita, hati kita, dan eksistensi doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sesi kali ini kita akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan rezeki yang haram, rezeki yang dihasilkan dari pekerjaan yang haram. Rasulullah memberikan nasihat, pesan kepada Sayyidina Ali. Wa man akalal haram, barang siapa yang makan barang haram. Artinya hal-hal baik itu berupa rezeki dan kenikmatan dari barang haram. Maka apa yang terjadi? Mata qalbuhu, hatinya akan mati, hatinya akan keras, hatinya tidak menerima petunjuk, hatinya melawan Allah. Mata qalbuhu, tidak ada kelembutan hati sama sekali. Pada saat berdoa pun tidak yakin bahwa apa yang dilakukan ini adalah sesuatu yang baik. Tidak pernah tersentuh hatinya oleh hal-hal yang baik. Tidak pernah tersentuh hatinya dengan suara dan bacaan-bacaan ayat Quran. Mata qalbuhu, sama sekali tidak ada ghirah untuk melakukan kebaikan yang berasal dari tekad hati. Tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dengan menggunakan hati. Tidak bisa berkata dengan hati, rasanya telah hambar dalam merasakan nasib orang lain. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Hatinya keras, hatinya tertutup. Maka di dalam sebuah ayat Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, dalam hatinya ada penyakit, ada sesuatu yang menghadang nasihat-nasihat yang baik tidak pernah diterima. Fazadahumullahu marada, kemudian ditambah dengan penyakit-penyakit yang baru, hal-hal yang terimbas dari kematian hatinya. Ini diakibatkan dari hal-hal yang haram. Yang pertama, mata qalbuhu. Yang kedua, wa khafatinuhu, enteng agamanya. Agamanya tidak kuat, agamanya tidak kokoh, agamanya kadang-kadang surut, kadang-kadang naik. Imannya kadang-kadang kuat, kadang-kadang berkurang. Al-imanu yang yazid wa yangkus, iman kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Pada saat tambah dia ingat kepada Allah, pada saat berkurang jauh dari Allah, bahkan lupa dengan Allah. Pada saat ibadah imannya berkurang, pada saat dia takwa imannya bertambah.
tidak stabil dalam iman. Walaupun standar manusia adalah punya fluktuasi dalam iman, tetapi ketika dia makan barang haram, dia cenderung pada hati yang sangat rapuh, hati yang tidak kuat dalam menghadapi cobaan, hati yang tidak kuat dalam menghadapi hal-hal berupa kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah. Artinya, hatinya tidak mampu memberikan kekuatan iman, hatinya tidak mampu memberikan support untuk menguatkan keyakinan. Karena hati yang bersumber dari hal-hal yang dimakan, yang menjadi darah terbangun, menjadi hal-hal yang menjadi hati, dan hatinya akan menjadi sumber dari kerapuhan keyakinannya. Artinya bahwa memang tidak sama sekali mampu menguatkan imannya karena makanan yang dimakan adalah makanan yang haram. Sehingga agamanya ringan, tidak punya kualitas, gampang terombang-ambing, gampang terpengaruh, dan gampang melupakan Allah karena imannya tidak terlalu bermutu dan berkualitas. Selanjutnya, wa dha'ufa yaqinuhu, tipis keyakinannya, tidak mempunyai keyakinan yang kuat baik dalam ibadah maupun dalam muamalah maupun dalam kepercayaan dan pemahamannya. Pemahamannya tersesat. Kadang-kadang karena pengaruh paham-paham tertentu, dia ikut gampang goyah keyakinannya. Maka keyakinan yang paling harus kita pelihara, keyakinan yang harus kita pertahankan adalah keyakinan Islam ala ahlus sunnah wal jamaah. Tidak terpengaruh oleh aliran-aliran yang merusak, aliran-aliran yang bersifat radikalis, teroris, kemudian aliran pemahaman yang lain yang menyesatkan, yang tidak mampu membawa kepada kekuatan keyakinan kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita terus mengikuti kajian-kajian dari para ulama, mengikuti kajian-kajian dari para salafus soleh. Maka keyakinan kita akan kuat. Ketika kita beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan kekuatan keyakinan kita. Yang selanjutnya adalah wa hajaballahu, Allah akan menutup doanya, Allah akan menghadang doanya orang-orang yang hartanya berasal dari harta yang haram, memaksa hak orang lain untuk dilakukan. Maka bahaya yang besar adalah ketika berdoa, doanya sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang paling akhir adalah wa qallat ibadatuhu. Orang yang senang makan barang haram, maka dia akan sedikit dalam beribadah kepada Allah. Malas beribadah, malas mendekatkan diri kepada Allah. Karena kemalasannya itu disebabkan oleh darah yang berasal dari rezeki yang haram, yang tidak mampu memompa semangatnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari hal atau nikmat atau rezeki yang berasal dari haram. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
kita mendapatkan rizki yang halal, kemudian pekerjaan yang halal, akhirnya semua rizki yang kita makan dan kita minum menjadi rizki yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pekerjaan yang haram yang kita niatkan untuk kekuatan ibadah kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.